Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qoulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini, maka mestinya sisa-sisa waktu dari beberapa hari lagi ini bisa kita maksimalkan. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyatakan, coba kalian pikirkan, renungkan pacuan kuda itu menjelang titik finish akhirnya, dia bersemangat untuk menyelesaikan menuju titik finish itu. Mestinya kita sebagai manusia bisa lebih dari itu. Jangan malah menjelang akhir Ramadan malah semangatnya menurun, bahkan kebaikan ibadah dan amal soleh tidak meningkat. Itu yang tidak kita inginkan. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendaknya untuk mengingatkan diri sendiri dan semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah kecuali adalah siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian juga hendaknya seperti yang Allah nyatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, aksaru ma yutahilul jannah, banyakkan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah,
bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu, dan dari bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makna Ramadan itu artinya adalah salah satunya adalah membakar. Maka di antaranya kita bersyukur pada Allah di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita hidup di dalam ketaatan dan keimanan, pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu apa yang perlu kita perhatikan? Amalan-amal, penyakit-penyakit hati yang harus kita bakar dalam diri kita. Karena memang targetnya Ramadan sangat luar biasa dan utama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, dan la'allahum yarsudun, agar selalu hidup di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggapai hal itu tentunya harus kita bakar ini penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Setidak-tidaknya yang pertama yang harus kita bakar adalah penyakit sombong. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa baik benar sendiri. Innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Maka yang merasa baik, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa berjasa, merasa enggak butuh kepada yang lainnya, hati-hati, istighfarlah. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan, jangan sampai ada melekat pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah yaitu penyakit hati yang hendaknya kita bakar dengan Ramadan ini adalah yaitu dusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul iman. Rasul bersabda yang artinya jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Wa alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlakulah jujur, karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Bahkan dalam satu dijelaskan, Allah enggak peduli, Allah enggak akan berhajat dengan orang yang enggak makan, enggak minum, dia berpuasa, dia lapar. Kalau bahasa saya tambahkan, dia enggak sahur, tetapi dia dalam puasanya dia tidak meninggalkan dustanya, maka puasanya itu tidak ada nilainya kalau dia tetap berdusta. Berapa banyak pedagang, semoga saudara kita tidak melakukan demikian. Di Ramadan ini dia mengais rezeki cukup besar, cukup banyak keuntungan, tetapi dengan berbisnis dengan dagang dusta, maka itu mengakibatkan puasanya tidak berpahala, tidak bernilai di sisi Allah, dan itu tidak kita inginkan. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Kemudian penyakit hati yang harus kita bersihkan, kita bakar di Ramadan ini adalah yaitu kikir. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya yang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hubbu dunia. Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam ketaatan, kesederhanaan, dan selalu bermunajat, mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mengingat akhirat, untuk banyak mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak zikrullah. Yang kaitannya dengan zikrullah itu adalah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah, kemudian memperhatikan sholat kita, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nggak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tanpa kita bersungguh-sungguh mempelajari, memahaminya, membacanya, dan tentunya juga mengamalkannya. Karena Rasul juga nyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baiknya di antara kalian adalah yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kaitannya dengan zikrullah adalah kaitannya bagaimana Ramadan ini menjadikan kita bisa terus menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, yaitu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Kemudian penyakit hati yang hendaknya kita bakar adalah yaitu jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dengan Ramadan ini. Mari kita berusaha betul-betul untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman kepada Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri khutbah saya, renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Inilah yang dikaitkan dengan kunci kebaikan, yaitu selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Maka kunci kebaikan itu adalah hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Ingat, yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal salih, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, sholih sholihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah, yang ada di seluruh dunia ini dan khususnya yang ada di Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.